Pemirsa, debat kelima Capres akan menjadi kesempatan terakhir bagi ketiga kandidat calon presiden untuk beradu gagasan. Nah, akankah debat kali ini justru lebih banyak diwarnai gimmick lagi-lagi ketimbang gagasan dari ketiga kandidat? Kita akan membahasnya dengan Dadang Rahmat Hidayat, pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran. Pak Dadang, selamat pagi. Pagi Mas Iqbal. Dan peneliti senior Drone Emprit, Bang Yan Kurniawan. Bang Yan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi Terima Pak kasih Dadang. Pak Dadang Pagi. dan Bang Yan. Semoga semua dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Pak Dadang, ini yang dinanti-nanti karena debat kelima ini bisa dibilang kalau kita melihat dari temanya ya, kalau kita berbicara soal demografi dari jumlah pemilih ini kan Gen Z kemudian generasi muda begitu. Nah, dari tema-tema yang ada di kelima ini tampaknya banyak yang relate begitu. Nah, nanti apa yang akan kita lihat, prediksi Anda dari debat kelima yang akan menghadirkan Capres di podium nanti dengan tema-tema yang relate dengan Gen Z seperti ini? Ya, saya kira betul ya, tema inilah justru yang cukup relate dengan sebagian besar pemilih barangkali ya, agensi, para pendidik, atau masyarakat-masyarakat yang terdampak dengan kebijakan-kebijakan dari tema yang debat Capres yang kelima ini. Saya kira itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu tentu harapan kita bahwa debat kali ini betul-betul fokus atau optimal di narasi yang substansial ya. Bahwa delivery method, gimmick itu bukan tidak boleh, boleh saja, tinggal porsinya saja kan begitu ya. Tapi harapan kita setelah debat-debat sebelumnya, tentu masyarakat menginginkan ada narasi-narasi yang terbaik yang disampaikan oleh para calon presiden atau bahkan cawapres secara holistik gitu ya, sehingga ini memberikan gambaran preferensi bagi mereka yang terutama barangkali ya yang undecided voter atau swing voter, karena kalau bagi yang sudah sangat sangat yakin memilih, barangkali yang muncul nanti pembenaran atau penolakan terhadap narasi-narasi dari para paslon ini. Saya kira itu yang penting, substansi, delivery method juga menjadi sangat penting, etika menjadi sangat penting, dan harapan saya terjadinya dialektika yang membangun, dialektika yang sangat mencerahkan ya. Kompetisi itu boleh gitu ya, tapi jangan sampai jadi narasi yang konfrontatif. Saya kira itu penting. Oke, menarik karena kalau kita melihat seperti kesejahteraan sosial, kemudian ada juga ketenaga kerjaan, pendidikan, IT, ini kan yang dihadapi oleh permasalahan generasi sekarang yang mencari pekerjaan misalnya, kemudian dalam menghadapi atau mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, Bang Yan, kalau dari demografi pemilih atau penonton ya, audiens dalam hal ini jumlahnya seperti apa sih secara proporsi, secara persentase berdasarkan kelompok usianya? Ya, kalau berdasarkan kelompok usia kan kita sudah tahu ya bahwa Gen Z dan milenial itu kalau di total itu hampir 56%. Artinya dari setengah dari DPT itu diisi oleh anak muda. Terus kedua adalah karakter anak muda itu kan pertama mereka itu akrab dengan medsos gitu. Jadi hampir bisa dipastikan ini pemilu 2024 adalah siapa yang menguasai opini di medsos itu kemungkinan besar cukup kuat nanti di wilayah elektabilitas. Gitu. Terus yang ketiga, saya sepakat dengan wilayah gimmick itu kalau bisa porsinya itu diperkecil, substansi itu diperkuat. Namun belajar dari debat 1, 2, 3, 4 gitu ya, sepertinya gimmick itu akan menjadi senjata yang salah satu senjata yang utama gitu, selain di wilayah substansi. Kita lihat ya, misalkan positioning 01 Anies Baswedan gitu, pola menyerangnya itu dia konsisten ya, dari debat 1 terus debat 3 gitu, dan kemungkinan besar akan dilaksanakan di debat selanjutnya. Ya, terus kita lihat dampak dari serangan tersebut itu kebetulan kan menyerangnya itu ke 02 ya. Itu sentimen negatif ke 02 itu menjadi lebih tinggi. Sepertinya 01 itu paham betul bahwa tipikal dari 02 dalam ini Pak Prabowo adalah pola-pola yang reaktif gitu. Karena pola reaktif inilah sepertinya ini dimanfaatkan gitu, dan kubu 03 sepertinya paham betul tidak masuk dalam wilayah tersebut. Jadi kita bisa lihat ya, ini sentimen sentimen di debat antara Prabowo, Anies dan Ganjar yang terakhir ya. Di Anies di posisinya Ganjar terlihat beliau itu lebih tenang.
Makanya ada istilah beliau mengademkan malah dua tokoh yang saling berdebat itu. Gitu. Nah, Oke. baik lagi saya sepakat dengan Pak Dadang ya, wilayah substansi memang itu harus diperkuat gitu. Ya walaupun memang tidak bisa dipungkiri, apalagi ini debat terakhir. Basic dari medsos itu kan yang paling menarik adalah wilayah emosional gitu dan kontroversial. Makanya ketika dua wilayah itu muncul, itu publik tertarik sekali dengan hal tersebut. Oke, Dan kita tanya Pak Dadang. sepertinya, Menarik. Nah, ya, sebelum kita lanjutkan Mas. Bang Yan, nanti ada data yang akan kita bahas lebih lanjut juga yang kita tampilkan di layar saat ini. Tadi Anda menyebut soal emosional dan kontroversial, Pak Dadang, yang disebutkan Bang Yan emosional tadi. dan Ini kontroversial. apakah nanti yang akan kita lihat di podium nanti di debat terakhir ke sini? Karena ini menarik ya, antara di satu sisi memang kita tentu sebagai rakyat, sebagai pengguna hak pilih, ini mengharapkan substansi. Apa sih janji mereka yang dibumikan melalui debat yang nanti akan kita tagih begitu pada saat jika mereka terpilih. Tapi di sisi lain, gimmick itulah, kontroversial itulah yang selalu menjadi perbincangan di media sosial, yang diakui atau tidak itu justru akan membuat nama mereka diperbincangkan terus dan mungkin meningkatkan elektabilitas. Nah, apakah itu tadi terkait dengan emosional dan kontroversial tadi? Ya, memang seperti itu, Mas. Gitu. Saya waktu di debat pertama nggak terlalu bicara banyak ya, tapi berdasarkan data, ini kan kita bicara debat terakhir. Saya sudah bisa menyimpulkan sepertinya gimmick itu akan cukup sering nanti dimunculkan. Dan tanda-tanda itu sepertinya sudah mulai terlihat gitu. Kalau kita lihat ya, waktu 01 itu kampanye akbar di Bandung, Anies itu sudah mengatakan bahwa tanggal 14 itu adalah hari perubahan ya. Bukan hari pencoblosan tapi hari perubahan. Artinya sudah mulai 01 membuat frame begitu, dan itu frame-nya itu menggelorakan pendukungnya mereka. Dan itu sebetulnya wajar mengingat kekuatan dari 01 adalah kekuatan dari perubahan gitu. Oposisi antitesa dari kebetulan di Prabowo maupun sebenarnya di Ganjar gitu. Nah, positioning nomor 2 itu jelas dia menjalankan, melanjutkan gitu. Dan 03 itu percepatan. Makanya wajar ketika 01 dan 02 itu lebih head to head dibanding 03. Nah, 03 kekuatannya adalah dia sebenarnya punya keleluasaan untuk menyampaikan visi misinya. Saya yakin ya di debat terakhir nanti itu 03 itu bisa mencuri perhatian. Mengingat satu, pengalaman beliau di Gubernur Jateng itu cukup mumpuni gitu. 01 juga demikian. Dan yang agak lemah itu sebetulnya nanti di 02 gitu. Ya, mengingat isunya isu terkait dengan kebudayaan, kesejahteraan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, mencuri perhatian nomor 03 justru diprediksi karena pengalaman sebagai gubernur ya. Ini menarik, nanti kita akan bahas soal term atau kata kunci apa sih yang muncul di sosial media menggambarkan para capres ini, apalagi semua sudah turun ke lapangan ya. Kita melihat masing-masing sudah berkampanye dan bertemu langsung dengan pendukung dan simpatisan, dan seberapa berpengaruh ini nanti terhadap debat yang akan berlangsung pada hari Minggu nanti. Kita akan berlanjut dengan pembahasannya, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan kembali di Selamat Pagi Indonesia, tadi adalah sejumlah pendapat warga, kalau kita melihat sih secara visual ya, itu anak muda, begitu generasi muda yang nanti termasuk menduduki persentase paling banyak akan menggunakan hak pilih mereka dalam Pilpres mendatang. Pak Dadang dan Bang Yan, saya ingin tanya, karena kan kalau kita melihat dari debat terakhir ini cukup ramai sekali. Tidak hanya pada saat debat berlangsung, karena saya sendiri berada di sana meliput, tapi setelah itu justru malah terkesan lebih ramai gitu, baik itu di ruang dunia maya ataupun pada saat percakapan kita sehari-hari, sampai ada misalnya beberapa menteri yang turun tangan langsung memberikan konfirmasi soal statement yang diberikan pada saat debat kemarin. Nah, apakah kondisi seperti ini memang apa ya istilahnya, memang ideal terjadi begitu pada saat seharusnya gagasan disampaikan, tapi ternyata ada pihak-pihak yang justru istilahnya tuh membantah statement yang dikeluarkan pada saat debat. Apakah memang seperti ini Pak dinamika yang terjadi? Ya, saya ya. Baik. Pak Dadang. Ya, artinya debat ini bukan segalanya, tapi juga bukan nothing, kan begitu ya. Artinya debat ini bisa memberikan gambaran kepada publik, apalagi yang well informed gitu ya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana
tim pemenangannya, tim suksesnya membahas itu untuk menguatkan paslonnya atau paling tidak menyanggah, melemahkan dari lawannya. Justru betul saya setuju dengan Pak Ian tadi bahwa debat ini momentumnya gitu ya, realita debat ini kemudian akan dibahas menjadi realita-realita lain, baik itu realita dikonversi ya dari realita debat dikonversi ke media mainstream, ke media sosial begitu, sampai suatu saat nanti dikonversi menjadi persepsi dari para pemilih gitu ya, untuk menguatkan pilihannya, merubah pilihannya atau sebagainya. Saya kira itu nuansa debat. Dan tadi sampaikan oleh Kang Iqbal juga bahwa balik lagi seperti yang saya sampaikan dalam debat ini bicara komunikasi kan ya, ada etos, patos dan logos gitu kan ya. Kalau bicara etos, etika, delivery method itu menjadi penting. Kemudian tadi bicara emosi, di situ ada patos ya, perasaan dan segala macamnya. Substansi itu dibicara logosnya kan begitu. Jadi tiga hal ini, etos, patos dan logos, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tinggal dalam konteks strategi debat, ini mana yang mau dikedepankan. Pak Yan juga betul tadi gitu ya, bahwa substansi penting, tapi how to deliver the message, bagaimana menyampaikan message itu, anggaplah sebagai asis gitu ya kalau di sepak bola gitu ya, bagaimana bisa disambut oleh si lawan debatnya atau si penyampai narasi debat itu sendiri. Jadi ini permainan, betul permainan begitu ya, tinggal permainan ini bisa dijadikan sebuah permainan yang asik ditonton, berkualitas begitu ya masyarakat. Ruang ideal itu harus dibawa ke sana. Kalau bagi saya narasi tadi saya katakan boleh kompetisi tapi tidak konfrontasi gitu ya, dan hati-hati bahwa konfrontasi ada satu hal yang bisa disampaikan oleh seorang komunikator yang dirasa menjadi penting dan menohok, menyerang gitu ya, bisa jadi ada serangan balik atau jadi counter attack begitu ya, jadi kontraproduktif juga. Nah, jadi strategi itu tidak hanya bicara soal substansi tapi how to deliver, dan ini hati-hati bahwa masyarakat tidak mudah digiring oleh satu kondisi saja dari realitas debat. Saya kira itu tidak mudah digiring. Nah, Bang Yan, itu yang tercermin nggak dari hasil dari sosial media? Tidak mudah digiring, tapi apa sih sebenarnya yang muncul, percakapan seperti apa yang muncul di sosial media? Ya, kalau terkait di percakapan media itu, kita bisa lihat jelas tegas itu di pasca debat. Pasca debat itu isinya adalah pertengkaran narasi ya. Ada opini, terus counter opini dan sebaliknya begitu. Ya, kita ingat kemarin di debat cawapres ya, isu grand fashion itu yang dikembangkan oleh Gibran itu cukup banyak menarik perhatian. Dan ada hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Ya, secara substansi isu grand fashion itu isu yang menarik. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Dadang, wilayah etos lah yang ternyata lebih menarik, yaitu etika. Dan harapannya ini tidak terjadi lagi di debat terakhir ya. Itu walaupun memang balik lagi, sepertinya tim antar pendukung sudah menyiapkan betul nanti gimmick-gimmick yang akan dihadirkan. Nah, saya yakin mereka punya alasan ya, minimal ada 2 alasan. Pertama itu adalah kebetulan memang DPT kita itu secara tingkat pendidikan itu paling banyak diisi oleh masyarakat yang lulus SMA ke bawah. Artinya secara percakapan jangan bahasa yang berat-berat, ya, pakai bahasa yang punya wilayah patosnya itu tadi, perasaannya itu punya nilai evokatif yang menggugah. Makanya muncullah tanda kutip yang tadi dikatakan drama-drama itu, dan itu menjadi penting memang untuk menarik perhatian publik. Terus kedua, jangan disalahkan ya, ini debat ini Pilpres 2024 adalah pilpresnya medsos gitu, yaitu diisi oleh TikTok dan Twitter. Gitu. Artinya apa? Tim kreatif pendukung itu harus lebih pintar gitu, melihat positioning mana gitu. Calon-calonnya itu, dan sepertinya udah mulai terlihat Pak Anies di wilayah kuat penjabaran, memang beliau terkenal orang yang jago debat gitu dan attacking. Terus kedua, Prabowo itu sebetulnya di wilayah simpati gitu. Ketika diserang itu ada pendukung-pendukungnya, mereka upload, dia nangis gitu, dan itu harusnya diperkuat karena balik lagi ini adalah strategi untuk menang. Gitu. Terus yang ketiga adalah ketenangan dari Pak Ganjar.
gitu dalam menjelaskan visi misi dan nanti di debat terakhir ini gitu harapannya beliau bisa menarik simpati gitu yang lebih besar gitu. Oke, Dan soal satu tim hal yang kreatif, perlu diperhatikan yang membedakan antara debat sekarang dengan debat terakhir debat sebelum-sebelumnya adalah ini udah mendekati hari H. Biasanya itu ada nanti negatif campaign, malah bisa jadi itu ada black campaign. Gitu. Contoh ya, isu netralitas TNI misalkan itu kemarin sempat dibawa-bawa itu, gitu ya, yang tujuannya untuk menekan pendukung calon tertentu dan menarik calon yang lain seperti itu. Dan untungnya netralitas TNI sekarang isu netralitas TNI sekarang udah mulai perlahan-lahan hilang. TNI sendiri sudah menunjukkan bahwa mereka ini secara substansi itu cukup netral gitu. Nah, sayangnya lagi adalah atasannya TNI malah yang bilang boleh berkampanye. Akhirnya balik lagi. kebetulan Bang Yen menyebut soal ini. Ya, Pak Dadang, apakah ini nanti akan berpengaruh atau mungkin justru akan diangkat? Karena kan ramai sekali dinamika yang terjadi setelah debat yang kemarin, termasuk tadi bagian menyebutkan soal netralitas misalnya. Apakah kemungkinan ini nanti akan dibawa ke podium dan justru dijadikan amunisi pada saat debat berlangsung? Iya, kemungkinan sih ada ya, karena kan para paslon itu akan mencari, ini bahasa saya ya, platinum message gitu ya. Jadi pesan-pesan yang sangat luar biasa yang mampu tadi menguatkan dirinya atau bahkan melemahkan yang lain. Saya kira itu akan dicari dari substansi, bagaimana juga caranya. Debat ini kan bicara juga, saya setuju dengan Pak Yan, before and after gitu kan. Jadi sebelumnya ini harus mempersiapkan betul ya debat itu. Dan saya yakin paslon itu sudah para tim suksesnya itu, para tim itu menyiapkan narasi bagaimana menyampaikannya dan juga sudah menyiapkan ini. Kalau kemudian nanti debatnya seperti apa, nah ada hal lagi yang mungkin tadi, apakah ini mungkin dimunculkan? Bisa jadi ini yang diinginkan oleh publik gitu ya, oleh publik. Bisa jadi isu-isu yang sangat prominent ini yang diinginkan oleh publik muncul, walaupun mungkin harus laras dengan tema yang harus disampaikan di dalam debat yang kelima ini. Tapi juga saya sih berharap di samping yang diinginkan, pesan-pesan atau narasi-narasi yang dibutuhkan oleh publik itu malah lebih penting gitu ya, di samping yang diinginkan. Tapi yang dibutuhkan oleh publik soal tadi pendidikan ya, pendidikan ini kan luar biasa ini. Sebagian besar berkaitan dengan kepentingan dari para pemilih, Gen Z, milenial, para pendidik itu sendiri gitu. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting, jangan sampai narasi yang dibutuhkan diabaikan oleh karena adanya narasi yang diinginkan gitu. Saya kira itu, bahwa yang diinginkan itu menjadi perform pertunjukannya gitu ya. Saya kira itu. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Dadang, Bang Yan. Kita di sini senang diskusi kita mencerahkan ya kan. Kita tidak berpihak kepada siapapun ya. Yang jelas kita berharap nanti betul narasi ini kebangsaan ini, komunikasi kebangsaan yang kita kembangkan. Kita berpihak kepada kebangsaan dan kepentingan publik. Ini harus ada yang ngawal pemilu ini. Oke, nah, kita kawal bersama Bang Yan. Ini kan tambah panas. Pak Dadang. Gitu. Terima kasih atas waktunya. Kita harus mengakhiri diskusi kita saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dadang dan Bang Yan sudah bergabung dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.